Salam satu jiwa Arema. Ayasel kepet kelabenam. Nawak kelabenam. Hari ini Ayas punya orang spesial di Kelabenam. Ya, Pak Wanyu dia ini salah satu yang bisa dikatakan pemain legend yang pernah di Arema. Ya, dari aksi-aksinya yang heroik, aksi-aksi dari kata anak Malang itu ngeyel, ya ngotot, pokoknya seperti itu. Bahkan dari aksi-aksinya, kalau kalian masih ingat, beberapa tahun yang lalu ketika mengantarkan Arema untuk pertama kali meraih gelar Copa Indonesia dari aksinya yang heroik. Dan sebelumnya juga mengangkat bersama tim yang jelas, mengangkat Arema kembali ke kasta sepak bola yang tertinggi di Indonesia. Dan kita, Ayas, menjuluki beliaunya ini Kapten Tsubasa Arema. Mengambil atau terinspirasi dari film kartun Jepang. Memang kepemimpinan Kapten Tsubasa ini sangat-sangat heroik dalam setiap pertandingan. Umak seiling mesti. Oh iya, Firman Utina Tsubasa. Salam satu jiwa. Arema. Salam satu jiwa, Sam. Ayah. Utina, apa kabar? Siap. Baik, alhamdulillah, Sam. Sampean gimana? Alhamdulillah sehat. Tahes kalau kata anak Malang. Keluarga gimana keluarga? Alhamdulillah keluarga sehat juga, Sam. Gimana sekarang? Tinggal gimana sekarang? Sekarang posisi di Tangerang. Kalau kerja sekarang dengan Arema sebagai direktur akademi. Dan sekarang ini lagi kesibukannya untuk membangun developmentnya Borneo di ajang Elite Pro Academy yang nanti tanggal 10. Oh, main? Iya. Bagaimana sih ceritanya? Kamu itu kok bisa ke Arema dan bagaimana ceritanya kok sampai bisa dikatakan ya menjadi legenda di Arema? Kalau ngomong Arema, apalagi Piala Copa, apalagi waktu Arema naik ke divisi utama kembali, pasti ingatan Aremania itu langsung kepada Firman Tsubasa Utina. Iya, awal mula kita udah tahu sendiri, Sam, tentang Aremania, salah satu tim besar yang ada di Malang. Arema, terus salah satu supporter paling ganas, ganas tapi punya wawasan. Yang saling mensupport untuk timnya sendiri. Dan untuk bagi saya waktu itu sebagai pemain muda, bagaimana cara untuk belajar mentality itu, ya umur berapa? Disarankan untuk kamu harus bermain di Arema Malang. Seperti itu kata senior dulu. Untuk menempa mental ini. Saya iya betul. Untuk ibaratnya ingin jadi pemain yang tahan banting lah dalam arti secara langsung. Aremania itu punya supporter yang fanatik, punya tim yang solid, yang ingin membangun sepak bola Indonesia lebih maju. Dan saya kan tadinya hanya lihat di TV. Nah, menjelang 4 tahun selesai dengan Persita, saya ditawarkan menjadi pegawai negeri di Tangerang, dan akhirnya sudah ada pengangkatan di Tangerang. Tiba-tiba ada penawaran dari Arema Malang untuk bermain di Arema Malang. Langsung saya ambil. Kenapa? Saya ambil sana PNS dulu. Betul. Di saya sana kan karena saya pegawai negeri sipil, di sini PNS pegawai negeri sosmed. Iya. Jadi
Ya. Tadinya saya berpikirnya simpel Sam, bahwa sepak bola yang mengantar saya jadi pegawai pada waktu itu. Nah, jika ada sepak bola yang menawarkan untuk lebih kehidupan ke depan lebih baik, saya rasa sepak bola itu tidak mengkhianati prestasi dan tidak memang sudah jalan hasil. untuk kita untuk jalan kita untuk kedepannya lebih baik. Maka saya tidak punya pengalaman sebagai pegawai, saya hanya sebagai pesepak bola yang saya ingin bekerja untuk sepak bola itu sendiri. Maka saya tidak menolak tawaran dari Malang, Arema Malang untuk. Siapa yang nawari Anda pertama kali untuk ikut ke Arema? Kalau nggak salah manajer? dulu almarhum Pak siapa ya? Manager. Yang kecil-kecil itu Sam dulu. Pak Gandhi? Bukan. Ada yang kecil-kecil. Lupa Pak siapa? Saya lupa namanya. Kita akan cari. Ya. Dengan Pak Eko. Pak Eko dan Om Beni juga. Om Beni juga yang salah satu membuat saya. Oh, Pak Eko Yono. Ini Pak Eko Yono ya? Pak Eko Yono. Ya, waktu bentuk. Om Beni juga yang salah satu pelatih yang bagaimana saya pingin bergabung dengan Arema Malang. Maka 2 tahun saya bermain di Arema Malang, 2005 dan 2006, punya pengalaman yang baik, mempunyai senior yang sangat membantu karir saya sebagai pemain muda di Arema itu sendiri, dan mempunyai keluarga baru yaitu Aremania pada saat itu, yang saya rasa kemana-mana saya dilindungi oleh mereka, sama oleh Aremania. Iya, sampai bahkan saya punya pengalaman yang saya ceritakan ke anak saya dan teman-teman di pesepak bola, bahwa bermain di Arema itu kalau sudah punya arti salam satu jiwa, mereka serasa bahwa pemain itu saudaranya mereka. Satu contoh adalah waktu saya parkir dulu di mana mall Araya satu mall. Oh ya. Dulu ya, salah satu mall Araya dulu. Itu saya pada saat itu kan ada parkir, dan saya pikir saya harus bayar parkir seperti ada di Tangerang. Ternyata yang tukang parkirnya itu Aremania, dan dia tidak mau mengambil satu sen pun uang dari pemain Arema itu sendiri. Padahal di situ saya merasa waktu itu padahal duitnya banyak. Betul. Hal kecil yang saya bisa ambil pelajaran bahwa ini saya harus berikan yang terbaik, karena hal kecil aja padahal untuk kehidupan mereka tinggalkan itu karena menghargai kita sebagai pemain Arema Malang. Dan dia tidak mengambil uang itu. Saya heran. Dia bilang, oke, Sam, salam satu jiwa, sukses buat Arema, gitu aja. Di situ saya jadi kayak, wah, ini masyarakat kok gini amat gitu loh. Mencintainya terhadap pemain. Makanya saya bicara di diri saya sendiri bahwa saya harus bermain benar-benar untuk berikan yang terbaik untuk masyarakat Arema Malang pada waktu itu. Gitu Sam. Ceritanya ada momen benang merahnya bahwa kebersamaan Aremania dan pemain itu. Anda asli mana sih, Tina? Gimana? Asli mana? Saya asli Manado, Sam. Tapi di Manado itu numpang lahir, Sam. Kalau asli Gorontalo. Asli Gorontalo, ya. Kesibukan Anda sekarang apa? Gimana? Kok kesibukannya sekarang apa? Saya kok dengar ada Firman Utina Akademi, Football Academy atau gimana itu? Iya. Iya, saya setelah pensiun punya cita-cita untuk mengambil lesson kepelatihan. Akhirnya saya mengambil lesson kepelatihan. Alhamdulillah sudah A sekarang, AAFC.
Dan saya membangun akademi Sam di Tangerang itu Tangerang. sendiri, namanya Firman Utina Football Academy. Masih nomor Ya, 15 ya. pasti Firman Utina Football Academy 15. Iya, iya. Gitu. Itu apa ya istilahnya, siswanya itu dari mana aja di Siswa Firman dari Utina? beberapa daerah loh. Ada dari Papua sendiri, ada juga dari Sumatera, Tangerang juga sendiri banyak. Mereka datang untuk berlatih di Firman Utina Football Academy. Karena kita ingin membangun sepak bola yang mempunyai soccer brain dan soccer insight, wawasan. Jadi mereka harus bermain sepak bola secara otak dan wawasan. Tidak hanya asal nendangnya. Gimana? Tidak hanya asal nendang bola ya. Iya, tidak hanya asal sebagai mereka pikir hanya pemain sepak bola, tapi mereka harus punya wawasan yang luas karena sepak bola itu tidak ada pensiunnya, betul nggak Sam? Sepak bola itu tidak ada pensiunnya. Maka dari itu, kalau ada prestasi yang didapat dari sepak bola, disimpan hasilnya itu untuk masa depan nanti setelah bermain sepak bola. Itu yang harus dipikirkan bagi pesepak bola. Harus punya wawasan itu. Sudah jalan berapa tahun nih? Sudah jalan hampir 6 tahun. Lama ya. Kalau tahu gitu, saya daftar ke situ sebagai siswa. Iya. Utina, flashback ke belakang ya, gimana rasanya waktu pertama kali juara Copa Indonesia dan Anda mencetak hat-trick yang menentukan. Saya ingin tahu itu. Iya, saya sampai sekarang kalau bicara masalah itu agak sedikit merinding ya. Karena salah satu karir saya yang memuncak dan bisa bermain bagus, momennya adalah bermain di Arema Malang dan final Copa Haji Samsu 2005 pada saat itu. Nah, kenapa saya termotivasi bermain bagus? Karena yang saya lihat adalah tidak mau mengecewakan para penonton yang datang pada waktu itu, khususnya Aremania. Karena apa? Karena saya tahu bahwa Aremania datang ingin melihat pemain-pemain yang bertanding, mendukung pemain-pemain yang bertanding. Betul. Nah, karena kami ini di lapangan, Aremania pada saat 2005 itu adalah seniman lapangan hijau, maka kami harus memberikan yang terbaik, penampilan yang baik, serta cara bermain yang baik dan menghasilkan hasil yang baik juga untuk pendukung. Karena apa? Mereka semua yang ada pada diri supporter itu mereka hampir lupakan, hanya ingin menonton tim kesayangannya bertanding. Ya kan, bahkan saya dengar banyak yang gadein motor, banyak yang tinggalin kerjanya hanya karena ingin nonton partai final pada waktu itu. Dan padahal saya lihat juga nonton Mas Kepet kan di ada TV itu bisa loh ya. Tahu. Iya, saya tahu kan sendiri Mas Kepet dan kawan-kawan itu dia pasti punya kerjaan yang ibaratnya pekerjaan tetap untuk masa depan, tapi karena Aremania sudah dibuat satu jiwa untuk harus berbondong-bondong ke Senayan. Itu yang saya acukin jempol pada supporter Aremania yang mereka menjiwai. Saking menjiwainya mereka, memotivasi kami adalah tidak bisa draw di kandang. Itu yang saya ingat sampai saat sekarang, bahwa Aremania draw di kandang, dianggap kalah. Ya. Ditimpukin telur. Iya, pernah ya. Nah, itu yang memotivasi kami. Itu yang memotivasi kami, Sam. Karena kami rasa bahwa Aremania itu bagian dari jiwa kami yang ada di lapangan.
begitu juga kami, bagian dari jiwa supporter yang mendukung selalu ada di lapangan dan tanpa mengenal waktu ya. Latihan, bertanding, mereka ada. Pada saat kita juga terpuruk di mana Persekapas pada waktu itu, mereka selalu ada terdepan. Itu salah satu pertandingan merinding. Artinya gini ya, yang tidak yang dulu hanya itu kan, ketika bermain bagus pun disanjung ya. Pasti ketika bermain jelek, Aremania akan memotivasi. Iya. Wah. Ada pengalaman itu. Betul. Jadi iya, itu yang saya bilang, bahwa supporter Arema menunjukkan bahwa posisi mereka itu pada posisi yang netral. Ya, pada saat Anda bagus, Anda disanjung. Pada saat Anda punya kesalahan atau gagal membawa tim itu, Anda pasti dikritik. Dikritik pun itu bukan melalui media. Yang saya rasakan dulu waktu di Arema Malang itu, mengkritik pemain itu pemain-pemain Arema bukan di media dan sosial media kayak sekarang ini. Ya, gimana? Langsung datang ke lapangan, langsung nunjuk langsung orangnya. Wah, kon main, main. Wah, langsung. Ya, bener kena mental itu. Iya, itu saya bilang bahwa saya alhamdulillah bersyukur bisa belajar dari hal-hal ini secara mentality. Ya kan, belajar dari supporter-supporter yang saya bukan katakan mereka frontal, tapi mereka punya wawasan karena kecintaan dan karena slogannya mereka itu adalah salam satu jiwa. Jadi mereka tuh nonton bukan hanya sekedar menang kalah, tapi mereka menjiwai bahwa bermain sepak bola itu harus kerja keras. Seperti itu. Inilah ya, istimewa. Utina. Iya. Sam tahu nggak slogannya Arema itu jadi filosofinya saya, dan saya bentuk di akademi saya. Oh gitu, satu jiwa. Seperti apa? Pengen tahu? Tahu filosofinya? Iya. Ya. Filosofi saya bangun di anak-anak akademi saya, yaitu jaya sukses di hati. Jaya di hati itu jaya sukses di hati. Iya. Nah, filosofinya itu di hati. Nah, di hati itu adalah disiplin. Iya. Ya. Haknya itu adalah hard work. Kerja keras. Ya kan? Terus A-nya itu adalah mempunyai attitude yang baik. Pemain sepak bola harus mempunyai attitude yang baik. Betul. Ya, terus T-nya pasti pesepak bola harus mempunyai teknik, betul? Oh iya, nggak asal nendang aja. Iya kan? Iya. Terus? Iya. Dan yang terakhir adalah I. Yang terakhir adalah I. I itu adalah insight. Insight itu adalah wawasan. Jadi bermain sepak bola nggak cukup hanya dengan teknik, tapi mempunyai wawasan. Nah, itu yang saya dapatkan dari beberapa tim yang saya pernah bermain. Akhirnya saya jadikan filosofi itu. Nah, filosofi itu dia kan hard work, itu dia harus selalu kerja keras setiap dimanapun Anda bermain. Bahkan kalau Anda nggak kerja keras bermain di Malang, wah jangan harap. Jangan harap, pasti orang datang langsung direct. Nggak melalui medsos ya, langsung. Dulu kan nggak ada medsos, jarang. Hanya kita baca koran. Ini nggak datang ke lapangan, kalau seri itu di kandang, habis kita. Seri aja di kandang habis. Gitu. Ditungguin di lapangan ya. Seri habis kok. Apalagi kalah ya. Ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kami. Iya. Itu yang memotivasi kami. Utina. Iya, sekarang menarik. Bagaimana dengan julukan
Kapten Tsubasa ini? Saya belum pernah tanya loh, padahal saya yang menjuluki waktu itu. Iya. Saya juga saya heran dari beberapa teman-teman saya, bahkan pelatih kayak Om Benny dulu dijuluki sebagai Capello. Iya. Iya. Martin tahu Eto'o. Wih, pemain top iya, semua kan? di Arema. Pemain semua. Iya. Giliran Firman Utina dijuluki oleh Aremania adalah Tsubasa. Saya heran, loh. Kok Tsubasa? Apa arti dari hal ini? Jadi, nah, saya bisa jawab kalau ini. Karena waktu itu kamu ingat final Divisi 1 di Lebak Bulus, pertandingan lawan Persema kalau tidak salah. Ya, sehari sebelum pertandingan saya punya inspirasi bikin lagu-lagu itu. Kenapa saya ambil Firman Utina Kapten Tsubasa? Mainnya memang mirip Kapten Tsubasa. Ngeyel, ya, intelijensi tinggi, visi bermainnya bagus. Kayak Kapten Tsubasa yang film Jepang itu kan tidak pernah kalah. Nah, maka muncullah Firman Utina Kapten Tsubasa. Ya, tanya. Apalagi waktu Copa Indonesia juara pertama kali, kamu enggak capek lari terus kayak gitu. Setengah lapangan bikin gol. Persis Kapten Tsubasa. Gimana waktu dijuluki seperti itu? Iya, saya rasa ini aja Sam ya, bangga dan saya melihat pasti Aremania punya cara tersendiri untuk menyemangati pemainnya, apalagi secara individu kan, dengan cara-cara menyemangati dengan nama-nama itu. Saya tidak terlalu memperdulikan kok kenapa saya harus film kartun, tapi ya itu saya katakan di Mas Kepet itu, Mas Kepet menciptakan satu lagu yang mengajak teman-teman masyarakat untuk bangun hal ini. Nah, hal ini saya rasa mungkin saya pemain magic yang dipercaya oleh Aremania yang bisa merubah keadaan. Betul. Iya kan, merubah keadaan ya. Saya mengambil hal positif itu, dan itu yang jadikan motivasi di dalam diri saya selama saya berkarir di sepak bola. Bahkan saya tidak akan lupa, walaupun saya bermain di tim lain itu, ya saya begitu datang di Arema, saya mempunyai nama tersendiri adalah Tsubasa. Tsubasa. Anda pernah bermain di timnas ya? Iya, sama juga di timnas juga banyak yang nyanyikan gitu. Dipanggil Tsubasa. Dipanggil Tsubasa. Oke, setiap saya ketemu dengan orang Malang yang berada dimanapun, mereka bukan panggil Firman, Tsubasa. Saya langsung tahu bahwa itu pasti orang Malang. Orang Malang. Sudah menjadi identitas tersendiri ya. Terakhir Utina, kamu masih mengikuti Liga Indonesia ini, Pak? Bagaimana? Masih ikuti tim Arema? Betul. Iya. Bagaimana tim Arema yang sekarang? Masih ngikutin Arema? Iya. Ya, kemarin saya lihat Raffi bikin gol bagus di pertandingan kemarin dengan tendangan bebas ya. Dan Raffi juga pemain muda yang pertama ingin meniti karir di Arema Malang, bahkan dia hampir 4 tahun lah ya. Sebelum pandemi itu dia bermain di situ, yang akhirnya dia sudah bisa menguasai, dia sudah bisa adaptasi dengan supporter Arema Malang. Yang saya lihat adalah Arema sekarang adalah waktu aja, Sam. Gitu. Waktu yang terlalu cepat persiapannya menuju ke Liga. Dan waktu juga
waktu juga yang menghambat mereka. Oh, Hampir 2 tahun sepak bola kita dilanda oleh pandemi. Nah, saya mengambil kesimpulan bahwa Arema yang sekarang mereka butuh waktu untuk membangun chemistry yang baik. Ya. Ya kan? Di lapangan bahkan di luar lapangan. Dan pemain Arema harus memahami apa keinginan dari masyarakatnya. Dari pendukungnya ini ya. Ya kan? Iya. Iya, dia harus memahami apa yang diinginkan oleh pendukung, terutama Aremania. Yang artinya tim ini masih dalam proses juga ya. Masih berproses. Betul, masih dalam proses karena semua tim ya, bahkan Arema itu sendiri. Dan saya salut Arema sekarang banyak pemain-pemain muda yang berkualitas. Betul. Banyak pemain-pemain muda yang berkualitas. Ya tinggal mengerti arti dari sebagai pemain apa yang harus kami berikan untuk klub kesayangan ini, Aremania, klub kesayangan Arema dan supporter Aremania. Ya. Utina, dia harus mempunyai target tersendiri. Kamu tahu enggak? Kalau kamu dijuluki Kapten Tsubasa-nya Arema, kamu tahu enggak striker Arema yang sekarang itu, yang asing dijulukin siapa? Ya. Sodik Monata. Nah, nanti kamu cari sendiri. Itu arek malah itu. Iya. Gitu. Feeling kamu, terakhir feeling kamu. Iya. Nanti kamu cari. Feeling kamu. Tahun ini Arema bisa juara apa enggak? Iya. Feeling kamu Arema tahun ini bisa juara apa enggak? Feeling saya Arema akan bangkit ada di papan atas. Ya, akan ada di papan atas. Di 8 besar pasti ada perubahan atau putaran kedua pasti ada perubahan pemain. Ya kan? Kalau bicara feeling, saya masih belum percaya dengan feeling saya saat ini. Ya, saya belum percaya dengan feeling saya saat ini karena saya tidak percaya dengan feeling saya saat ini karena sepak bola di Indonesia ini masih semuanya itu masih dilanda dengan keadaan. Iya. Baru saja sembuh. Yang saya harus yang saya harus bersyukur itu dia adalah mudah-mudahan dan berdoa mudah-mudahan pemain seluruh pemain yang ada kontestan di Liga 1 ini mereka terhindar dari cedera. Ya, betul. Harapan saya yang akhirnya takutnya mereka cedera berkepanjangan dan mereka tidak main bola lagi. Karena sayang keadaan sekarang ini dia kan persiapannya minim. Ya kan? Persiapan minim. Dari segi persiapan, dari segi sponsorship juga minim. Jadi 2 yang cedera takutnya nanti. Iya. Satu cedera materi. Iya. Material. Satu cedera memang keadaan di lapangan. Gitu. Iya. Iya. Tapi menarik obrolan kita di Gala Benaminal bersama salah satu legend Arema itu Kapten Tsubasa. Tapi bagaimanapun juga kita juga harus mengakhiri. Intinya terima kasih atas waktunya bisa menyapa nawak-nawak Aremania ini di Gala Bena minimal mengobati kerinduan akan aksi heroik Kapten Tsubasa-nya Arema, Firman Utina. Oke, Firman Utina, terima kasih atas waktunya. Sukses selalu buat akademinya. Semoga nanti anak-anak dari Aremania ini tidak hanya dikirim ke Akademi Arema, tapi kalau kepingin sukses dikirim ke Tangerang, ke akademinya Firman Utina. Amin. Terima kasih.
Terima kasih, sukses selalu. Ya. Salam satu jiwa Oke, siap. Arema. Salam satu jiwa Sam. Salam buat Aremania dan sukses sehat buat kalian semua.